Halo Healthy Friend, perkenalkan saya Dr. Beni Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Semen Gresik. Kembali lagi di Ngobat, Ngobrol Sehat. Kali ini kita akan membahas masalah penyakit paru akibat kerja dan lingkungan. Apa yang perlu dipahami, apa yang perlu dilakukan kalau kita mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit paru akibat kerja dan lingkungan. Oke, healthy friend, jadi yang dinamakan penyakit paru akibat kerja adalah penyakit paru yang disebabkan oleh sesuatu di lingkungan pekerjaannya atau diperparah oleh sesuatu yang ada di pekerjaannya itu. Jadi itu bisa berupa pajanan-pajanan, baik itu benda padat, benda gas, terutama benda gas ya, ataupun bisa berupa benda cair. Gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh mereka atau pekerja yang terkena penyakit ini terutama yakni keluhannya batuk, kemudian juga bisa mengalami sesak nafas dari yang ringan sampai yang berat, kemudian juga bisa mengalami dahak yang banyak. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan paru dan saluran pernafasan itu merupakan gejala yang sering muncul. Jadi mulai batuk, bisa batuknya itu yang kering ataupun batuk yang berdahak, kadang-kadang juga bisa batuk yang berdarah dan sesak nafas. Kadang-kadang juga pasien juga mengalami nyeri dada. Jadi keluhannya kira-kira seperti itu yang paling sering dialami oleh pekerja-pekerja yang terkena penyakit paru akibat kerja. Yang harus dilakukan pertama adalah otomatis menghubungi rekan kerja atau pimpinannya. Kemudian setelah itu dia harus sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau memang keluhannya itu ringan, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan dan penanganan di lokasi atau di klinik yang terdekat dengan perusahaannya. Tapi kalau memang membutuhkan penanganan yang lebih intensif, lebih berat lagi karena mungkin kasusnya lebih berat, mungkin harus perlu dirujuk di rumah sakit yang besar yang memang bisa menangani kasus tersebut. Karena ada satu hal yang harus diperhatikan, baik itu oleh pekerja, oleh pemilik industri atau yang punya pekerjaan itu, dan pemerintah utamanya. Jadi yang penting ya ini adalah kita menamakannya yakni suatu pemeriksaan radiografi berdasarkan ILO. ILO itu badan WHO yang menangani tentang perburuan. Jadi saat awal pasien melakukan medical check up, pada saat pertama kali calon pekerja ini masuk ke dalam lingkungan pekerjaan, seyogyanya pasien ini harus diperiksa kesehatannya secara penuh. Khusus bidang paru yang penting tadi itu adalah namanya pemeriksaan foto ILO. Jadi apalagi kalau pekerjaannya itu berhubungan dengan paparan-paparan zat yang nanti bisa menyebabkan masalah di parunya. Misalkan pekerja tambang, pekerja yang memotong batu misalkan di perusahaan keramik seperti itu seyogyanya dan seharusnya mereka melakukan check up di mana pemeriksaan foto rongsennya itu harus disesuaikan dengan gambaran ILO. Ya, berdasarkan dari perundang-undangan yang ada di Indonesia, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pajanan-pajanan debu ya, atau mereka-mereka yang bekerja di tambang, mereka-mereka yang bekerja di pengolahan batu ya, karena kalau saat diolah itu kan ada debunya. Nah, itu kan sangat mudah untuk masuk ke dalam ini. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu yang seharusnya mereka dari awal sebelum masuk, mereka ini harus diperiksa foto toraknya, kemudian fotonya ini kemudian dibandingkan dengan serial yang ada jadi foto ILO itu ada beberapa seri, itu ada derajat-derajat kerusakannya nanti dibandingkan gitu. Berdasarkan panduan itu akan dilakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi pada saat mulai kerja gitu, kemudian nanti pada saat sudah berjalannya waktu misalnya 1 tahun gitu, itu harus dilakukan evaluasi ulang apakah pekerja ini masih layak untuk bekerja gitu. Nanti otomatis implikasinya si pekerjanya ataupun si pemilik industrinya nanti harus menjaga atau memastikan bahwasanya alat pelindung diri dari pekerjaan dipakai dengan baik. Kemudian lingkungan dari pekerjaannya juga dipastikan itu termasuk bagaimana debu-debunya itu bisa dikontrol dan tidak melebihi ambang sehingga mengurangi risiko potensi pekerjaannya mengalami penyakit paru akibat kerja. Dalam hal ini penyakit yang paling sering timbul akibat pekerjaan yang tadi sudah saya sampaikan ini adalah pneumokoniosis, yakni penyakit yang diakibatkan oleh masuknya debu-debu ke dalam saluran pernafasan dan mengendap di dalam paru. Sobat Healthy Friend, jadi terkait dengan penyakit paru akibat kerja ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Yang pertama yakni prinsip utama adalah pencegahan. Pencegahan ini ada yang sifatnya primer, pencegahan sekunder, bahkan pencegahan tersier. Pencegahan primer yakni berusaha agar para pekerja ini tidak sampai menjadi sakit. Jadi mulai dari bagaimana
aturannya, kemudian menjaga lingkungannya agar semuanya bisa berjalan dengan baik, ventilasinya termasuk seperti itu, itulah pencegahan primer. Pencegahan sekunder itu adalah terkait dengan deteksi dini. Jadi kalau ada pekerja yang sudah mulai merasakan gejala sesak nafas atau batuk atau sebagainya, dan itu dipastikan atau dicurigai berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di tempat kerjanya, sesegera mungkin harus fasilitas kesehatan. Kemudian pencegahan terakhir adalah pencegahan tersier. Kalau memang sudah benar-benar sakit dan butuh pengobatan yang optimal, maka pihak pekerjaan atau pihak industri harus segera memastikan ini penanganannya seperti apa, termasuk nanti berkaitan dengan tanggung jawab terkait dengan kompensasi dan segala macam, itu harus diselesaikan. Yang berikutnya adalah, ini adalah tanggung jawab bersama, bahwasanya penyakit paru akibat kerja ini tidak semata-mata kesalahan dari pekerja. Pekerja harus memastikan APD-nya dipakai dengan baik, waktu bekerjanya juga jangan melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Tapi ada juga tanggung jawab dari industrinya, jadi memastikan bagaimana suasana atau faktor-faktor di lingkungan tersebut itu adalah sudah sesuai dengan yang dikondisikan atau diminta oleh pemerintah. Sehingga yang menjadi penting adalah kerjasama, tanggung jawab bersama semua pihak untuk memastikan bahwasanya prinsip-prinsip K3, yakni prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, itu selalu menjadi yang utama. Sobat Healthy Friend, jika ada keluhan yang berkaitan dengan penyakit paru akibat kerja, segera datang ke Rumah Sakit Semen Gresik. Semoga bermanfaat Healthy Friend. Sampai jumpa.